Izin Pak, boleh saya mulai? Silakan Ya, Mas. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Perkenalkan, nama saya Fatul Muhammad Salahuddin. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan dengan ada Mas Davin, kemudian Mas Yuli Widada, kemudian saya sendiri, lalu Mas Aji Sabto, dan Mas Dery Ridwifana. Kebetulan untuk Mas Yuli Widada sedang berhalangan hadir karena sedang ada di rumah sakit, Pak. Baik, untuk pembahasan kelompok 2 yaitu mengenai brand Nokia, Pak. Nah, bentar. Masuk ke pendahuluan, ya. Eh, Nokia, seperti yang kita tahu, Nokia merupakan perusahaan yang berasal dari Finlandia, ya. Ia pernah merajai pasar telepon seluler di era tahun 990 sampai era tahun 2000-an awal. Ya. Perusahaan ini juga terkenal dengan produk-produknya yang tangguh, ya, dan juga inovatif pada masa itu. Nah, dan tidak heran juga, eh, selain mendominasi pasar, perusahaan ini juga menjadi simbol telekomunikasi pada industri tersebut. Nah, cuman kejayaan ini, kejayaan dari perusahaan Nokia ini tidak lama, ya, hanya sampai di 2000-an awal, ya. Nah, dalam kesempatan ini kami dari kelompok 2 akan membahas faktor-faktor apa saja, ya, yang mendorong penurunan Nokia. Baik, yang pertama, eh, faktor-faktor yang mendorong penurunan Nokia, yaitu keterlambatan dalam inovasi. Ya. Nokia sendiri gagal mengantisipasi pentingnya perubahan dalam teknologi dan juga tren pasar. Ya. Saat industri beralih ke, seperti yang kita tahu, saat industri beralih ke smartphone dengan sistem operasi yang lebih modern, Nokia terlambat. Ya. Nokia terlambat memasuki pasar ini. Mereka terus bergantung dengan Symbian OS miliknya, ya, yang meskipun sukses di awal, namun akhirnya ketinggalan zaman, ya, dibandingkan dengan pesaingnya seperti iOS dari Apple dan juga Android dari Google. Ya. Lalu faktor yang kedua yang menyebabkan penurunan dari brand Nokia ini yaitu persaingan yang ketat. Ya. Seperti yang kita tahu, eh, saat era kebangkitan smartphone ini itu sangat dipercepat, ya, pada tahun 2000-an sampai sekarang ini, ya, sangat cepat. Nah, ini dipercepat dengan kemunculan pemain baru, ya, yaitu Apple, ya, pada tahun 2000, ya, kemudian diikuti dengan berbagai perangkat Android, ya. Nah, ini membuka era baru dalam penggunaan ponsel. Apple dan produsen Android itu dia menawarkan fitur-fitur yang jauh lebih menarik dan ekosistem aplikasi yang lebih luas, ya, sehingga membuat Nokia kesulitan untuk bersaing, ya. Lalu faktor yang ketiga yaitu kegagalan strategi, ya. Nah, Nokia ini eh, dia berupaya untuk mengatasi kekurangan dalam inovasi dan persaingan, ya. Nokia mencoba beberapa strategi yang akhirnya eh, mungkin tidak efektif, ya, seperti keputusan dengan bermitra dengan Microsoft, ya, yaitu dia mengadopsi Windows OS, ya, yang kita tahu.
sebagai sistem operasi utamanya. Ya. Nah, ini merupakan langkah yang kurang tepat ya, dari strategi Nokia sendiri, di mana pasar tidak merespon positif seperti yang diharapkan karena ekosistem aplikasi yang terbatas dan kurangnya fitur yang diinginkan konsumen. Baik, bisa dilanjutkan dengan Mas Aji Sabto Nurfalah. Terima kasih, Mas Fatih. Eh, Selanjutnya, keterlambatan dalam mengadopsi perubahan. Di waktu apa namanya persaingannya bareng iOS sama Android, Nokia tuh masih bergantung ke Symbian OS. Nah, selain Symbian, dia juga sempat bikin eh, penerusnya kayak kalau nggak salah namanya tuh Nokia Asha ya. Itu juga buat buat apa telepon yang touchscreen juga ada, dia dia buat touchscreen, tapi tetap masih kalah dalam hal kayak eh, dukungan aplikasi itu kalah jauh. Sedangkan kan kalau iOS walaupun dia nggak pakai Android ya, dan dia sendiri yang pakai iOS, Apple itu punya masih punya dukungan aplikasi yang cukup banyak gitu dibanding Nokia ya, lebih banyak iOS gitu dukungan aplikasinya. Lalu rendahnya respon terhadap perubahan pasar ya. Eh, Pasar apa waktu itu lagi boomingnya ya apa eh, eh, smartphone yang pakai layar sentuh gitu ya. Layar sentuh tapi eh, selain layar sentuh juga kan harus mengikuti tren dan dukungan aplikasi, kodek dan lain-lain ya. Maksudnya kayak kodek suara itu apa MP3 dan lain-lain kan eh, Nokia masih ketinggalan ya walaupun ada gitu. Selanjutnya Mas, nah ini tantangan terbesarnya ya ada dua ya, yaitu munculnya iPhone. Nah, iPhone ini dia punya OS yang lebih ramah pengguna ya. Sedangkan kan kalau apa Nokia yang kita tahu ya, Nokia itu eh, dia lebih mempertahankan apa yang udah dia punya gitu. Jadi dia tuh nggak melihat bahwa eh, user itu juga mau kemudahan gitu. Memang kita nggak bisa salah apa kita tidak bisa menyalahkan eh, Nokia mempertahankan eh, apa namanya mempertahankan eh, operating system mereka itu juga mempertahankan hal itu juga kan untuk eh, agar orang-orang yang sudah terlanjur menggunakan itu bisa eh, dengan mudah memahami update OS dia yang selanjutnya kan gitu. Tapi perubahan untuk kemudahan juga tetap dibutuhkan. Sedangkan dia eh, me- tidak bisa memberikan perubahan yang bisa mengejar iPhone. Selanjutnya eh, yaitu Android. Android sendiri kan eh, Android sendiri adalah soft operating system yang open source. Jadi banyak brand yang bisa pakai Android ini dan karena kalah jumlah pengembang aplikasi juga lebih memilih mengembangkan aplikasi untuk Android dibanding Nokia. Sehingga Nokia eh, jauh tertinggal dalam segi dalam segi ketersediaan software ya. Selanjutnya Mas, Baik, selanjutnya bisa dibawakan untuk Mas Davin.
Oke, baik. Terima kasih Mas Pati untuk kesempatannya. Saya akan melanjutkan untuk slide yang keenam. Di sini ada kegagalan strategi dari brand Nokia, yaitu ada tidak tepat sasaran. Yang alasan utamanya itu terlalu diversifikasi. Nokia mencoba memasuki pasar yang tidak relevan seperti perangkat rumah tangga dan layanan internet, mengalihkan fokus dari inti bisnisnya. Nah, jadi Nokia ini terlalu mendiversifikasi produknya sehingga menjadi tidak tepat sasaran. Dan alasan yang kedua yaitu adalah kurangnya terobosan R&D ya, yang terpusat pada inovasi yang tidak memadai, menghasilkan produk yang kurang kompetitif di pasar yang semakin ketat. Nah, ini dimaksudkan untuk research and development itu kurang terpusat dan tidak memadai, sehingga menghasilkan produk yang kurang kompetitif di pasar semakin ketat. Mungkin R&D-nya itu masih banyak yang pemain lama. Harusnya Nokia itu harus mencari pemain baru yang mengikuti era modern ini. Oke, selanjutnya Mas Pati. Baik, Eh, selanjutnya ya gimana Oke, Mas? terima kasih. Inovasi dan pasar untuk kegagalan strategi yang selanjutnya. Yang pertama nih ada dari seorang tokoh Jack Ma sering mengatakan pada sesi wawancara bahwa kita seharusnya sering merasakan banyak kegagalan agar tercepat kesuksesan. Sementara ucap mantan CEO Nokia mengatakan, kami tidak melakukan kesalahan apapun, tapi entah mengapa kami kalah. Hal ini merujuk bahwa Nokia terlalu nyaman hingga tidak berani untuk berinovasi lebih tinggi lagi dan tidak mengikuti kesesuaian dengan zaman. Nah, jadi Jack Ma ini menjelaskan harusnya kita merasakan banyak kegagalan tuh untuk mencapai kesuksesan, tapi Shio Nokia tuh kayak cuman di satu lane aja gitu. Dan yang kedua nih di saat era smartphone yang berkembang pesat, Nokia tergolong sangat lambat untuk mengikuti tren teknologi dan tetap bertahan dengan ponsel yang cukup mahal dan fiturnya yang terlalu terbatas dan tidak fleksibel. Oke, mungkin selanjutnya Pak Mas Pati. Baik, selanjutnya bisa dibawakan oleh Mas Dery Ridwevana. Oke, terima kasih atas kesempatannya Mas Fati. Izin melanjutkan Bapak dan teman-teman. Oke, ini untuk pembahasan Nokia ini adalah kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi. Jadi kalau misalnya sesuai dengan apa yang kita lihat di slide, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kegagalan Nokia. Jadi kita bisa lihat nih bahwa pertama itu adalah terkait dengan intinya si Nokia ini nggak bisa beradaptasi. Kemudian hal yang bisa dipelajari dari kasus Nokia ini adalah terkait dengan pengelolaan resikonya nih dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Jadi mungkin bisa saya ambil secara garis besar terkait dengan kegagalan Nokia ini kita bisa lihat dari dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Oke, saya bahas dari faktor eksternal dulu. Mungkin kalau faktor eksternal ini adalah yang di luar kendali dari Nokia ya. Contohnya adalah pada tahun 2002-an itu adalah dimulai ketika smartphone booming. Jadi iPhone, Android itu udah mulai masuk dan itu transisinya sangat cepat sekali. Jadi si Nokia karena dia fokus di Symbian tadi itu ketinggalan. Kemudian yang kedua itu ada ekosistem dari smartphone itu. Jadi kalau misalnya di Android dan iOS itu sangat mudah dipelajari, tapi kalau Symbian itu sistemnya tertutup, jadi nggak banyak pilihan aplikasi juga yang disediakan. Kemudian yang ketiga itu ada low cost ya. Jadi kalau smartphone itu sekarang misalnya ada produk-produk dari Cina itu dia lebih low cost, tapi kalau misalnya Nokia karena dia kurang berkembang jadi mungkin biayanya juga nggak semurah dari yang pesaing-pesaingnya dari Cina. Kemudian ada juga persaingan bebas nih. Nah, ini Nokia ini nggak bisa berkompetisi nih dengan pesaing-pesaing yang lainnya. Terus satu lagi kaitannya sama kolaborasi. Jadi kalau misalnya Samsung kita lihat dia kan bisa berkolaborasi ini dengan pihak lain terkait dengan Android untuk mengalahkan si Apple. Nah, kalau si Nokia ini mereka terlalu sulit untuk ngambil keputusan untuk berkolaborasi misalnya waktu itu dengan Microsoft.
Nah, kemudian itu dari faktor eksternal ya, yang di luar kendali dari Nokia. Kemudian kalau misalnya kita lihat dari faktor internal, nah ini bisa dari tadi satu, si Nokia itu fokusnya pada Symbian. Kemudian dua, Nokia itu mereka itu terlalu ngomongin produk, tapi prospek masa depannya itu masih kurang jelas. Kemudian ada lagi kegagalan dari Windows Phone itu sendiri. Nah, jadi Nokia itu sebenarnya mereka sadar bahwa Symbian itu tertinggal dari Android dan iOS. Kemudian ada lagi, nah kalau ini mungkin terkait dengan mata kuliah kita nih, manajemen dan organisasi. Jadi kalau dari sumber yang kami baca itu ada satu terkait dengan lingkungan kerja yang nggak sehat. Kita tahu Nokia itu MNC company ya, multinational company. Jadi mungkin dari level pimpinan atau karyawannya juga sudah ada leveling-levelingnya. Nah, di sini antara manajer misalnya kita tahu ada yang di bawah, tengah, middle atau top. Nah, antara yang top sama level atas itu mereka ada asimetri informasi nih. Contohnya ketika misalnya ada penentuan target penjualan. Nah, yang di bawah merasa dapat ancaman, yang di atas ternyata berbeda. Nah, itu jadi ada lingkungan kerja yang kurang sehat. Dan yang kedua, itu bisa dilihat juga dari adanya manajemen atau manajer yang kurang kompeten. Nah, jadi di sini kalau misalnya kita lihat pesaingnya di Apple misalnya, posisi pimpinan tertinggi itu mereka adalah para teknisi yang memiliki pengalaman. Tapi kalau misalnya di Nokia, nah pemimpinnya itu adalah mereka bukan dari orang yang berpengalaman. Jadi kalau misalnya nanti ada evaluasi terkait dengan kualitas teknologi buatan, jadi itu agak susah mereka menilai untuk ngambil keputusan dan targetnya. Jadi kira-kira dua faktor itu secara garis besar yang membuat Nokia itu bangkrut seperti itu. Mungkin bisa dilanjut ke next slide, Mas Fatih. Oke, kalau ini mungkin catatan tambahan aja untuk human mobile devices ini ada gambaran aja sih perusahaan produsen dari asal Finlandia, ini asal muasalnya dari Nokia bahwa terkait dengan pembelian perusahaan juga ya. Jadi smartphone itu mulai dipasarkan yang berfitur merek Nokia itu pada tanggal 1 Desember 2016. Kemudian di next juga Mas Fatih. Oke, kalau ini lebih ke definisi dari Nokia Corporation. Jadi kita bisa lihat bahwa intinya Nokia ini adalah sebuah perusahaan telekomunikasi ya, teknologi informasi, merupakan penyedia elektronik multinasional yang asal dari Finlandia yang didirikan pada tahun 1865. Kita bisa lihat beberapa logo mulai dari tahap pertama kali didirikan sampai dengan tahap akhir. Itu, ini aja mungkin presentasi dari kami. Mungkin saya kembalikan ke Mas Fatih. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas dari Rudi Fana. Eh, Mungkin cukup sekian untuk presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Bila ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa diajukan atau dari Bapak dosen dan Pak Nanang bisa ditanyakan terkait eh, pemaparan tadi. Ya, Terima kasih. mungkin teman dulu, Mas. Ya, makasih Mas, keren Mas. Silakan teman-teman bisa dikomentari dulu. Ini yang ngomong lupa di ini Mas, lupa di unmute kayaknya, makanya nggak kedengeran suaranya. Saya mungkin nanya ke apa namanya tim yang presentasi atau teman-temannya. Ternyata tadi sebenarnya udah disinggung sama Mas Dery ya. Jadi saya juga baru baca ini ternyata eh, tadi sempat disinggung kolaborasi yang terlambat ya Mas ya, Mas Dery ya. Mas. Pokoknya tentang kolaborasi lah ya. Ada mungkin teman-teman kenapa mereka lama sekali sampai mau pakai Android gitu. Ada yang bisa di ini nggak apa namanya eh, disampaikan mungkin tim yang presentasi atau teman-teman ya. Kan sebenarnya mungkin tadi kalau saya lihat ya, jadi Nokia ini
Dia sudah punya, sebenarnya kalau saya lihat ya mungkin ternyata bukan kegagalan inovasi teman-teman. Ternyata yang saya baru tahu ternyata mereka sebenarnya inovatif dan inovasinya dengan Symbian dan Windows Phone sebenarnya mereka inovatif ya. Tapi dan dia menggait orang yang sebenarnya super power juga ya. Jadi kalau kita lihat tadi Windows Phone, Symbian gitu ya. Sebenarnya kalau saya lihat mereka nggak bisa dibilang mereka bukan gagal dalam inovasi saya lihat. Ternyata bukan itu dan Apple dengan iPhone-nya mereka sudah eh, apa namanya berhasil ya. Konteksnya dulu gini teman-teman, mungkin lahirnya 2003 ya Android ini ya. Cuman kita 2007 itu 2007 2008 ya yang Lumia yang pakai Windows Phone ya. Itu dan sebelum dia ngeluarin Lumia dia ada Symbian tadi ya, OS-nya ya. Dan Windows Phone Lumia tadi pakai Microsoft ya. Kita itu dulu HP-nya masih ini yang batang itu ya. Jadi cuman SMS dan apa namanya? Keyboardnya Telepon. itu yang ini teman-teman. Keyboardnya ya di teleponnya. Jadi nggak Iya, kayak sekarang itu dan bukan touchscreen. iya. Dan itu emang 2007 2008 itulah ya 2010 gitu. Saya masih ingat 2010 2009 itu masih pakai BlackBerry ya. Jadi masih jangan lupa ada BlackBerry teman-teman. BlackBerry itu 2010 masih pakai saya. Jadi semua ini akhirnya hanya dua pemainnya ya. Akhirnya Android sama iPhone ya. Kalau pakai iPhone kan nggak mungkin ya Nokia ya. Jadi sebenarnya mereka sebenarnya sudah mengeluarkan inovasi-inovasinya, tapi pasar meresponnya tidak positif. Nah ini, jadi istilahnya gini teman-teman. Kalau kita pacaran nih cewek nih, cewek ada cewek cantik nih di kampus ya, mungkin cewek paling cantik di kampus, dia dipinang sama orang terganteng dan terkaya di kampus juga. Harusnya sukses dong. Kalau dia nyalon sebagai ketua BEM sukses dong. Ternyata enggak, ternyata. Jadi Microsoft sebagai orang terganteng ini ternyata enggak berhasil me, apa ya memenangkan pasar yang sudah didominasi oleh si cewek ini gitu ternyata. Jadi kekuatan iPhone dan Android ini itu tidak bisa dibendung. Bahkan Android ini sebenarnya ditolak juga sama Samsung ya, teman-teman. Ya, jadi pertanyaan saya kenapa dia lambat sekali merespon? Kan dia sebenarnya eh, kalau misalnya apa namanya bisa dia sudah telat nih, sudah nggak bisa eh, pakai Android gitu. Tapi dia kan mungkin telat kan 5 tahun ya, tapi akhirnya baru sama HMD itu ya, dia dia baru bisa pakai Android. Nah, pertanyaan saya kenapa dia selama itu baru dengan perusahaan yang baru HMD itu baru dia pakai Android gitu. Ini pertanyaan saya itu. Kalau misalnya ini pasarnya kan sudah ada Android nih, yang mana ternyata ini jadi primadona nih. Ada cewek yang cantik dan paling ganteng. Jadi eh, akhirnya jadi terpilihnya ketua BEM itu. Jadi itu ya, mungkin kenapa dia lama menggait Android ini. Kenapa nggak dari dulu gitu. Mungkin ini pertanyaan saya mungkin teman-teman. Apa yang menghalangi Oke, dia sehingga tidak bisa berkolaborasi sama Android sedini mungkin sehingga dia nggak sampai mati gitu. Dan ternyata itu baru tahu sekarang-sekarang ini teman-teman. Kalau yang dulu kan kita bilang ini kegagalan inovasi dan kegagalan ternyata tidak itu teman-teman. Itu
manajer decision management yang gagal untuk mengantisipasi itu. Dan mungkin kalau saya jadi CEO-nya, saya akan melakukan hal yang berbeda ya, mungkin teman-teman. Nah, itu mungkin kalau ada yang bisa jawab apa namanya? eh apa namanya? Bisa diberikan nilai plus kali Pak Nanang. Nah, ini Ya, Mas Alex ada silakan. ada yang bilang egonya, tapi itu kurang, kurang. Udah benar juga, itu Izin ada menjawab, Pak. keegonan top manajemen. Ya, silakan. Ini kami dari kelompok 2 sih Pak. Mungkin ya Pak, salah satunya adalah kalau perusahaan tujuan organisasi itu kan salah satunya dipengaruhi oleh kepemimpinan atau gaya kepemimpinan nih Pak. Nah, jadi eh, semua tujuan itu tergantung dari pemimpinnya. Jadi kalau misalnya kita lihat atau kita baca dari beberapa sumber yang kita terima itu adalah si Nokia ini memang sulit untuk menerima masukan. Jadi kepemimpinannya itu keras kepala. Jadi kenapa mereka itu lama sampai prosesnya ya? Memang dari atasnya itu mereka susah untuk membuat keputusan. Jadi ya itu tadi Pak. Intinya lebih ke gaya kepemimpinan itu tadi Pak. Nggak salah, tapi bukan itu. Bukan hanya itu ternyata. Ada yang lebih parah ternyata. Ini Mas Aji udah ada nyebut itu. Mungkin ada clue-nya. The Decline of and the Fall of Nokia. Mungkin bisa dicari itu Google-nya. Eh, Kata kuncinya di situ ya. Di buku itu. Mungkin teman-teman di Google ya, teman-teman. Jawabannya kalau ada yang bisa jawab hari ini boleh dikasih nilai A itu Pak Nanang. Oke. Dan itu emang selama ini kita nggak tahu ternyata itu masalahnya. Dan kita bisa tahu bahwa kita berkolaborasi dengan perusahaan raksasa sekalipun itu nggak menjamin kita tetap menjadi raksasa ya teman-teman. Jadi Nokia kan raksasa zaman dulu ya. Saat itu Nokia itu raksasa dan dia dengan egonya tadi benar juga, tapi bukan itu poinnya. Dan dia dipinang sama Microsoft, berarti kan kurang apa coba gitu. Dan Android ini anak baru kemarin sore tuh masih apa itu loh istilahnya cabai-cabean gitu. Cabai-cabian. Iya, dan dia mau menjadi raksasa atau nyalon ketua BEM, padahal dia masih freshman ya atau baru semester 1 lah gampangnya. Kita yang semester 4, semester Boleh, ini Pak, akhir ya. Ya, boleh ngasih pendapat saya yang nggak, saya nggak belum sempat pakai Nokia Lumia sih, tapi mungkin ini pendapat saya aja. Eh, Nokia dipinang Windows juga, Windows Phone ya lebih tepatnya. Eh, yang pertama yang kayak sempat saya sebut tadi itu dia udah kalah dari ketersediaan aplikasi ya. Walaupun memang Windows itu aplikasi yang mendukung Windows banyak, tapi kan lagi lagi ini bukan bukan x86, ini ARM kan. Kalau apa ponsel itu kan pakainya ARM gitu. Jadi mungkin nggak kompatibel juga kalau misalkan aplikasinya udah support Windows, tapi tetap nggak support Windows yang di ARM. Nah, kalau dia mau masuk ke Android, yang kayak di buku itu bilang ya, tim eksekutif eh, takut berhadapan sama Samsung, sama apa namanya brand-brand lain, termasuk brand-brand Cina juga kan bisa pakai juga nih apa nih namanya Android ini. Sedangkan manufaktur ponsel waktu itu banyak kan yang dari Cina gitu. Jepang juga ada kan, ada Sony kan, ada apa sih, oke. SoftBank Gimana? belum ya, Intinya paling gimana, Mas? Sony sih. Intinya I- adalah Intinya ap- mau dipinang Nokia dia kalah ketersediaan aplikasi, di, dimasuk ke Android takut sama yang udah mulai duluan gitu Pak. oke. Bikin OS sendiri kalah sama iOS. Jadi Oke. Hmm. ya kemana-mana kalah dia. Oke. Harusnya ke Android bener sih, bisa sih kalau kalau bisa bikin produk yang lebih murah tapi ya maksudnya
bisa standar harganya sama Android yang lain. Itu Pak. Iya. Ya itu aja sih. Saya dari kelompok 2 Ya, yang tadi. Ya. Ya, ada lagi mungkin belum menjawab ya. Cuman Mas Aji ini udah Pak, izin mau 50%. menambahkan, Pak. Ya, silakan. silakan Mas. Ya, selain dari faktor-faktor tadi, ini akan bandingkan dari sisi marketing dan brandingnya. Jadi ada kegagalan Nokia untuk apa membangun loyalty dari sisi customer-nya ya. Bisa kita lihat pada waktu brand-brand baru muncul, customer itu gampang sekali untuk berpindah gitu. Kita bandingkan dengan iPhone misalnya. Ini sangat kuat ya. Nah, iPhone dijual dengan harga yang sangat mahal. Apa customer yang loyal itu tetap terus membeli dan mereka tetap loyal kepada brand Apple. Mungkin itu, Pak. Oke, terima kasih Mas Alex. Makin mendekati, cuman belum belum ini ya. Eh, boleh nggak di googling 1 menit aja teman-teman? Coba saya kasih clue lagi. The Decline and the Fall of Nokia di detik jawabannya, di detik. Kenapa dulu enggan pakai Android? Oke, saya kasih linknya deh. Sebenarnya itu emang ini sih. Ternyata seperti itu ya. Kita berpartner itu di situ jawabannya, teman-teman. Ini masih bisa satu orang cepet-cepetan dapat nilai A, Pak Nanang ya. Ya, Tim 2 ada lagi Pak, 6 ini Pak, 6 alasan sih lebih tepatnya. Ini saya bacain ya Mas Arya Davin ya. Pertanyaan saya gini Mas, Mas. Jadi Ya. kenapa dia nggak kolaborasi secepat mungkin dengan Android gitu? Jadi pemenangnya adalah Android ya. Pemenangnya Hmm. adalah Android. Kenapa dia nggak langsung menggait Android aja secepatnya gitu? Apa yang prevent dia nggak berkolaborasi sedini mungkin dengan Android? Itu aja pertanyaan saya. Oh, izin menjawab Pak mungkin Pak. Ya, ya, silakan. Halo. ya. Ya, silakan saja. Ya Pak, mungkin eh, kenapa pihak Nokia itu nggak langsung tekan kerjasama itu mungkin karena awalnya udah ada kontrak dan lain-lain dengan Microsoft itu Pak, udah ada perjanjian itu, makanya kenapa dia mengambil kerjasama itu sama Microsoft terus terus bisa dikatakan maju mundur kena gitu, maju kena mundur kena gitu sih Pak. Jadi si Oke, Nokia itu udah lebih spesifik terlanjur Mas. 90% udah benar. udah diteken Apa? kontrak sama. Halo Pak, Ya, kenapa dia nggak bisa tekan kontrak dengan yang lain? karena udah ada sama Microsoft Pak, udah dipegang sama Bisa itu. dong. Bisa dong. Sama yang lain. Kenapa nggak bisa? Itu 90% udah benar jawabannya. Dikit lagi, Mas. Ada kata-kata kenapa di kontraknya tadi. Kenapa dia nggak bisa kontrak dengan yang lain itu? Karena ini Pak, mungkin rentang waktunya itu jangka panjang gitu sih Pak. Nggak ada isu. Saya kerja sama Pak Nanang jangka panjang. Tapi klien yang lain nggak boleh di ini dong. Nggak boleh di potensinya besar juga. Mereka, nah ini ditambahin nih, Mas Farhan juga benar. Cuman kenapa tidak merdeka itu, Mas? Itu 90%. 95% tuh. Kalau kombinasi Mas Dwi Aji sama Mas Farhan tuh udah benar. Apa yang tidak, apa yang membuat apa namanya Nokia tidak bisa kerjasama dengan yang lain, bahkan tidak bisa bertindak secara merdeka. Nah, ini. Kenapa tidak bisa berpindah, Mas Alex? Ini Mas Alex ini udah Eh, 97%. Tidak bisa karena mungkin yang terikat. ada Oke. agreement dengan Microsoft. Contohnya mungkin dengan waktu Microsoft dengan IBM ya.
Jadi kan waktu IBM tuh mereka eksklusif harus menggunakan Jobs ya untuk operating systemnya. Oke, benar. Ya mungkin deal ini Benar. sama Ya, kasusnya benar. dengan seperti itu, Pak. Intinya adalah kontrak eksklusif, teman-teman. Jadi Nokia ini mungkin boleh dicatat tuh Pak Nanan, 90 Ya. Mas Aji, Mas Farhan, Mas Alex ya, tadi. Eh, masih A minus lah ya. Nah, itu. Kontrak eksklusif, teman-teman jawabannya. Jadi dia nggak boleh pakai OS yang lain. Itu kalau kalau kayak gini siapa yang jahat, teman-teman? Bill Gates ya. Maksudnya udah tahu yang Microsoft. Ya udah tahu kita udah kalah nih. Tapi masih tetap akhirnya apa? Karena kita Nokia sudah kontrak eksklusif, akhirnya bisanya apa pakai Android dengan perusahaan yang baru. Nah, kalau saya jadi CEO-nya, saya akan bikin HMD tadi, apa ya? Benar namanya HMD ya, perusahaan barunya. Itu sedini mungkin. Jadi bikin perusahaan baru, entity baru sehingga kita bisa kontrak sama Android itu. Jadi namanya diversifikasi, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita konsultan nih, konsultan IT, kita partneran sama jual cloud, kita sama Microsoft. Gimana caranya kita bisa ngejual Google Cloud juga atau AWS juga? Kalau misalnya kontraknya eksklusif, ya dibikin perusahaan baru sehingga kontrak eksklusif ini tidak mengganggu kita untuk bekerja sama dengan AWS sama Google Cloud gitu ya. Tapi itu yang kita ternyata baru tahu sekarang ya. Yang awal kan kita gagal inovasi gitu. Ternyata enggak, jawabannya karena ketika Microsoft eh, partner sama Nokia, dia nggak boleh pakai Android yang lain itu sih. Pakai pakai software yang lain itu. Itu memang dari dulu ya. Emang Microsoft seperti itu ya ternyata. Itu sih. Mungkin tadi sudah ada Mas Farhan, Mas Aji, sama Mas Alex ya, Pak Nana. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin dari saya cukup, Pak Nana. Ini gimana Pak Oke, Nana? ya Waktunya kita selesaikan ini udah lewat ya Pak Irul. ya Pak. Udah lebih Berarti nih. minggu depan ya kita Minggu bahas depan kita tentang manajemen ya ya, SDM. Mas Farhan, Mas Aji. Oke. Baik teman-teman, sementara kita tutup ya, kita cukupkan sekian ya. Minggu depan nanti jatahnya kelompok 3 sama 4 ya. Mas Mas Ajinya ada dua Pak. Anak-anak Aji Oh, Sabto, Dwi Aji ya. Mas Aji Sabto ya. Ya sama Pak. Ya, Oke, kita lanjutkan minggu depan ya teman-teman. Ini kita belum masuk materi pembelajaran MSDM, tapi udah banyak contoh yang bisa kita ambil ya dari pembelajaran kali ini ya. Insya Allah akan bersambung lagi karena memang di MSDM ini penting sekali dan menarik untuk dipelajari lebih jauh. Kita tutup sementara ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih atas waktunya ya. Mohon maaf atas segala kurangan. Kita terima tutup. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih.